Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi di Ice Podcast bersama saya Rizdo dan ada siapa di sini? Gak kelihatan mukanya. Ada Cindy ya. Masih dalam suasana PPKM yang sangat darurat, jadi kita ada ngobrol. Tetap harus ngobrol ya, tetap harus ngobrol. Nah, kita semua ketemu lagi di Ice Podcast. Salam Ice, Integrity, Care, and Excellence. Kita ngomongin apa kali ini, Sin? Udah langsung sedih gitu mukanya, ya ampun. Aduh. Oh iya, kita ngomongin satu yang nggak enak untuk diomongin ya, atau sedikit lah. Sering juga curhat kadang-kadang gitu. Ya kita ngomong satu hal yang orang kan suka mikirnya kan kalau relasi itu romantis, santai, tenang gitu ya, banyak cinta, banyak ya full of love gitu lah ya. Kalau bisa setiap hari ketemu dan ini gitu. Tapi kan ada juga yang nggak enak ya gitu kan, dan akhirnya membuat putus gitu ya, break, terus jadinya ya begitulah cinta beritanya tidak berakhir gitu. Jadi kita mau sharing pengalaman masing-masing aja. Cindy pernah putus kan? Pernah bang. Pernah. Itu kejadiannya gimana? Atau pas kapan? Nggak usah cerita ya. Tahun lalu sih bang. Oh sedih sekali. Masih belum move on atau sudah? Ya sedang mencobalah proses. Itu cinta pertama putus berarti? Yang dianggap ya? Iya. Yang dianggap. Nah, yang lu rasain kalau putus apa sih sebenarnya? Kalau kemarin putus ya lumayan ya bang. Lumayan menguras hati. Oh gitu. Jadi sedih yang pasti. Sedih lah pasti. Jadi kayak ada yang. Emang sebelumnya udah berapa lama sih? Udah berapa? Siapa tahu mantannya salah nggak ya? Nggak berapa. Jadi jalin hubungan. Ya. Terus putus. Lumayan bang, udah 5 tahun. Waduh. 5 tahun, terus dekatnya 2 tahun. Jadi total 7 tahun. Waduh. Makanya itu kalau proses. Kalau kredit rumah udah lunas itu. Oh jadi butuh karena udah cukup membangun hubungan lama akhirnya itu. Nah jadi tadi yang dirasain sedih. Terus apa ada kecewa atau yang lain atau gimana? Ya kecewa pasti juga ada. Sedih. Apa sih yang paling kerasa sih kayak ngerasanya kehilangan gitu sih bang. Oh iya karena udah terlalu banyak memori bersama ya. Jadi seperti itu. Jadi ya memang itu juga sih. Kalau aku sendiri ngerasain kalau putus tuh sesuatu yang sebenarnya bukan karena putusnya ya gitu, tapi karena ada share memorinya. Iya. Jadi begitu yang sebelahnya hilang ya gitu. Karena ada beberapa momen yang memang dibagi bersama. Jadi kalau keinget entah lagu, entah susah ditutup kan bang. ya gitu sih. Karena kan ada yang kita bagi bareng ya, entah lagu, entah makanan, entah tempat, entah orang yang waktu juga. Terus teman-teman yang kita mungkin teman-teman dia juga gitu kan, jadi ya itu sih gitu. Jadi sampai sekarang belum move on ya atau gimana? Masih proses bang. Aku juga bingung. Aduh sedih sekali ya. Kadang kan pasti kepikiran gitu, misalnya kayak lagi ke tempat mana gitu. Waktu itu bareng sama si doi gitu. Sedih sekali. Gitu. Ya tapi ya wajar sih ya karena udah cukup lama ya, karena ya itu tadi kalau dijadiin kredit rumah udah lunas ya. Kalau kuliah udah bisa S3 juga kayaknya. Iya benar. Ya tapi ya ini tips juga ya mungkin buat teman-teman kalau kalau mengalami patah hati itu wajar lah ya gitu kan. Namanya kita berhubungan kita pasti pengen sebenarnya langgeng gitu ya, sampai ke pelaminan, sampai ke apalagi lah, sampai punya anak, punya cucu, sampai maut memisahkan, ku di liang yang satu, ku di sebelahmu gitu. Sempat punya gambaran gitu juga dong sebenarnya sama si doi dulu. Ya sempat lah, pernah sekali mah. Ngarep lah sesekali ya. Gitu. Ngarep.com pernah lah ya. Iya. Gitu. Jadi ya sesuatu yang emang ya kadang-kadang kita mikirnya harus ideal seperti itu, tapi ya ternyata kenyataan kadang-kadang berkata lain ya. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang ya mungkin ya kalau lu sendiri ngeliatnya gitu ya, memang lebih baik putus ya atau karena masih belum terima nih. Sebenarnya sekarang ngambil sisi positifnya aja sih bang. Yes. Apa tuh? Jadi ya mungkin emang kayak kita biar bisa introspeksi diri kali bang, untuk memperbaiki diri sama masing-masing gitu loh. Terus ya mungkin kan jadi lebih banyak waktu sendiri juga gitu. Oke. Sebelumnya memang tersita untuk berdua gitu ya. Ya maksudnya kan jadi kayak pikirannya juga dibagi gitu kan. Nanti gimana sih ini, nanti gimana sih ini. Kalau sekarang kan kalau sendiri kan ya gimana gue kita aja ya, gitu. Ya. Oh jadi kemarin tuh sempet ya kalau memikirkan keputusan atau apa memang harus mempertimbangkan si doi ya waktu itu sebelumnya. Cuman emang aku juga orangnya suka sharing juga sih, suka minta pendapat gitu orangnya. Jadi gimana? Sharing antara sharing sama needy itu bahasanya halus sih jadi.
Giding bercanda. Tapi ya gitu. Nah kalau Cindy sendiri gimana? Ngatasin momen-momen sedih, momen-momen kecewa, momen-momen ada marahnya juga pasti lah ya gitu. Ada sih keselnya juga. Gitu ya. Ngatasin itu cerita nggak boleh ceritain ya putusnya gimana. jadi pengen konseling. Maksudnya kesepakatan bareng atau salah satu minta atau gimana? Gitu aja jangan kasih tau siapanya gitu. Awalnya salah satu sih. Oh, salah satu yang bulan minta gitu. Jadi emang ya begitu. Jadi gimana ngatasi perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan marahnya gimana? Kalau aku sih ya dilaluin aja sih Bang. Ya cara ngelaluinnya gimana itu bahasanya? Gimana ya? Biasanya ngambil kesibukan, Iya, apa malah lebih kesibukan sendiri lah, atau malah sendiri atau curhat atau gimana tuh? Curhat juga biasa, terus nonton biasanya. Terus ya biasanya jalan-jalan juga gitu-gitu Bang. Jadi poinnya mengalihkan dan kegiatan yang lebih positif lah ya. Tapi maksudnya sekarang juga kita masih baik gitu hubungannya Bang, nggak yang musuhan gitu nggak. Bisa ya? Jadi kayak kemarin juga masih sempat main gitu. Jadi ya emang rada lama sih Bang, aku juga nggak tahu gimana nanti. Selagi kayak gitu masih ngarep gak sih sebenarnya? Kadang-kadang masih kebayang gak sih kalau kemungkinan lagi gitu? Iya kalau aku masih kebayang sih Bang, cuman aku kebayang. Oh berarti dia minta putus ya? Enggak maksudnya ya gitulah. Masih ada itu ya, maksudnya tetap menjaga hubungan baik gitu. Iya. Kalau aku emang pengennya ngejaga hubungan baik aja, maksudnya sebagai teman kan bisa, karena dulu kan emang jadi teman main kan. Oh iya gitu. Ya, jadi dari teman jadi pacar, terus abis itu jadi PCR ya. Iya PCR. Ya iya sih, memang aku juga pernah punya pengalaman ini sih ya. Jadi memang kalau putus ya bisa sih tetap menjalin hubungan baik. Tapi ada juga kan orang yang memang setelah putus ya udah gitu ya. Ya itu mungkin lagi, gitu. Ya kalau menurut aku kayaknya kalau misalnya udah nggak hubungan biar cepet move on aja kali ya Bang. Iya mungkin sih beberapa gitu. Karena ada prinsipnya kan kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin katanya. Iya. Gitu. Tapi ya kalau yang beda kalau kayak mungkin sama si kayak Cindy juga, kayak aku kan ya karena sebelum pacaran juga ada temenan deket kan gitu. Jadi kan agak awkward aja kalau tiba-tiba harus hilang semua kontak gitu. Jadi ya kadang-kadang masih tetap kontak dan masih ini. Cuman akhirnya memang ya setelah beberapa lama mungkin makin berjarak lah ya. Jadi ada sesuatu yang ini. Dan kalaupun nanti ketemu lagi ya tetap bisa saling bantu sebagai teman sih gitu. Iya, harusnya ya Bang. Harusnya gitu ya. Tapi susah ya kalau baper ya. Ya wajar, maksudnya udah sekian lama kan pasti udah cukup banyak hal yang saling dikenal ya, saling diketahui dan udah mulai ada apalah ya chemistry gitu ya. Jadi kepikiran apa tetap sama ternyata gitu ya. Mungkin juga setelah seiring waktu jaraknya jadi ini. Tapi menurut lo sendiri putus itu baik nggak sih? Atau memang kita ngusahain supaya nggak putus atau gimana sih? Karena beberapa orang kan berharapnya kalau udah sama deket, kalau udah saling mendoakan gitu ya, kalau Kristen misalnya gitu kan, kalau udah yakin dari Tuhan harusnya tetap langgeng dong gitu. Kalau menurut kamu sendiri putus itu baik atau enggak? Ya pasti ada posisi baik, ada posisi buruknya ya Bang. Gimana lah? Kalau baiknya apa? Ya baiknya itu tadi yang aku bilang, maksudnya kita jadi punya waktu sendiri buat apa ya, kayak evaluasi diri juga gitu kan. Terus kalau misalnya buruknya itu sama aja Bang. Ya apa tuh? Sakit hatinya buruknya. Iya, ya kalau misalnya hubungannya baik kan baik. Kalau misalnya hubungannya nggak baik kan jadinya ada celah gitu kan. Gimana maksudnya kalau misalnya jadi? Iya, jadi misalnya kalau misalnya yang buruk kan jadi kayak musuhan gitu loh. Jadi saling mungkin aja bisa jadi saling menjelekan juga jadi putus gitu. Itu jadi ini ya, jadi either kita akan jadi musuhan sama dia atau kita tetap baperan terus gitu ya. Iya. Nah, gitu ya. Ada juga tengah-tengah kali Bang. Kamu merasa di tengah-tengah nih ceritanya. Udah enggak ya? Masih baper kayaknya. Tapi enggak sih kayaknya kalau baper. Tapi kadang kan ke terngiang-ngiang ya Bang apa yang dia lakuin. My sister lah ya. My sister ngiang gitu. Nggak, tapi yang bener sih ya, nggak bisa lupa sih ya, memang banyak hal baik gitu. Kebayang lah ya selama sekian lama, dan kalau hubungannya baik kan seharusnya pasti banyak yang ingat ya yang baik ya, dan tidak bisa berarti semua yang itu berarti hilang gitu kan. Tetap ada dalam diri kita dan itu ngebentuk kita juga. Tapi ya penting juga sih kayaknya patah hati ya. Penting gak sih patah hati itu tuh? Pengalaman patah hati itu pasti banyak mengubah kita kan. Walaupun ada kemungkinan kita bakal jadi depresi atau mungkin agak jadi parah ke kita, tapi satu sisi kalau kita bisa ngelewatinya kan berarti lebih dewasa tuh harusnya. Iya harusnya ya. Karena kan biar maksudnya ngelatih diri juga biar lebih kuat gitu loh. Karena gitu. Semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan itu belum tentu semua bisa ini ya. Apalagi kalau jadi milik kita gitu. Apalagi kalau tergantung sama keputusan orang lain. Ada hal-hal yang bukan karena kita doang kan. Jadi ya kita harus belajar menerima kenyataan, ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. harus dilewati dan tetap semangat. Jadi bukan diubah atau gimana, tapi kita harus terima sebagai sebuah kenyataan gitu. Jadi ya kayaknya perlu nggak sih orang patah hati kayak
Perlu lah bang. Perlu ya? Sesekali mah. Sesekali Yang perlu patah misalnya nggak sama si doi, tapi kan sama teman juga bisa kan Iya, patah iya. hati. Tapi beda rasanya. Beda Oh, lagi. sih. Saya tahu beda rasanya. Saya sempat 8 tahun. Itu gimana bang? Episode berikutnya nggak bisa. Nggak, tapi memang gara nggak move on, nggak nyari yang lain aja waktu itu. Iya. Jadi kan Masih ceritanya- apa ya? Masih zona nyaman kali ya bang. Mungkin juga karena juga ya mungkin jadi sibuk dengan diri sendiri ya. Akhirnya waktu itu kan sekitar ya hampir habis putus, nggak berapa lama kemudian dia menikah gitu ya. Jadi terus tapi memang jadi momen yang bukan baik kok, maksudnya tetap berhubungan baik, tapi intinya sih itu ya. Jadi ada masa akhirnya mengembangkan diri sendiri, jadi akhirnya aktif di organisasi, terus ngerjain hal-hal yang lain, dan ya ternyata ada sisi baiknya juga Iya. sih, jadi bisa. Jadi mempa diri juga kan. Dan mungkin selama ya kan kamu berarti kan usianya pas masih muda banget kan, maksudnya berhubungan gitu kan, jadi banyak masa mudanya akhirnya di share berdua gitu. Tapi ternyata ya kalau putus kan bisa jadi ada momen juga untuk mengembangkan diri semakin dewasa sekarang kan gitu. Insya Allah sih ya Cindy. Kita berharap begitu. Iya. Oke, terima kasih Cindy udah berbagi. Semoga lekas move on. Sudah move on ya. Karena kalau 1 bulan 2 bulan kan orang bilang move on dong gitu. Tapi kalau udah sampai 3 bulan lebih sampai setahun move on gitu. Proses. Oke, ada tips nggak sekali lagi buat teman-teman? Tipsnya ya tetap semangat aja. Tetap semangat. Tetap semangat. Jangan apa ya? Jangan putus asa gitu. Maksudnya aku percaya Tuhan pasti udah nyiapin yang lebih gitu bang. Kalau misalnya kita memang harus benar-benar putus, pasti nanti Tuhan ya yang ngasih yang lebih baik mungkin bang. Oke, yes. Bisa juga lebih baiknya sendiri sih ya. Jadi enggak juga lah. Enggak juga lah. Ya boleh, maksudnya bukan buat sini siapa yang melakukan, siapa tahu yang lain juga begitu, gitu ya. Tapi ya oke lah, ya, dapat pembelajaran yang berarti. Terus kayaknya memang patah hati perlu sesekali dialami ya sama rekan-rekan sekalian, bahwa kita tidak selalu menerima apa yang kita inginkan gitu ya. Apalagi kalau itu terkait sama orang lain gitu ya. Dan kita bisa semakin dewasa melihat hubungan dan jadi refleksi kan. Maksudnya selama ini mungkin saya salah karena terlalu begini, terlalu begitu gitu kan. Mungkin bisa memperbaiki diri, tapi juga bisa menerima kenyataan bahwa gitu nggak harus memperbaiki diri supaya balik lagi kan, enggak kan? Iya. Oke, thank you banget Cindy udah berbagi sharing hal yang lumayan personal buat kita semua gitu ya. Semoga kan nggak berharap mantannya nyesal kan ya. Enggak lah. Kita berharap semua hubungan yang baik, terus juga bisa semakin memperbaiki diri. Kita semua juga yang pernah putus, yang pernah patah hati, mungkin boleh share nanti di kolom komentar bagaimana rasanya, gimana cara mengatasinya, terus apa pelajaran yang didapat dari sana gitu ya. Karena ya kalau putus apa bisa lagi yang bisa diambil selain hikmah ya. Jadi ya, seperti itu. Oke, thank you udah berbagi Sin. Terima kasih juga teman-teman yang udah menyaksikan. Jangan lupa share, jangan lupa follow dan subscribe akun ini gitu ya. Jadi dan kita share cerita-cerita teman-teman yang lain. Kalau ada cerita yang menarik boleh share di kolom komentar. Salam ICE, integrity, care and excellence.